mulai belajar. Mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin doanya? Jadi teman-temanku sebelum kita belajar doa ulang. Marilah kita syukuri ya nikmat pada pagi hari ini, yaitu Allah telah memberikan nikmat kepada kita untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Patut kita syukuri kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita hadir di tempat ini untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi kita salah satunya bersyukur kepada Allah itu ya, karena kita sering diberikan kesempatan untuk datang ke sekolah. Begitu pula dengan orang tua, kita harus berterima kasih kepada orang tua, bersyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Seperti orang tua memberikan data atau uang kepada kalian untuk datang di sekolah. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah ya. Harus kita setiap melaksanakan pekerjaan itu kita awali dengan doa, yaitu bersyukur kepada Allah ya. Karena dalam hadis biasanya mengatakan siapa yang akan mensyukuri nikmatnya berarti yang akan ditambah nikmatnya ya. Mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah itu bahwa akan disyukuri, akan ditambah nikmatnya ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan mengajar kalian ya. Coba dengar namanya sini ya. Demar, Desi Putri, Patricia. Baiklah, alhamdulillah hari ini kamu hadir semua ya. Berarti sehat-sehat semua. Nanti kita sebelum belajar melangkah kepada materi pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dulu ya, supaya badan kita itu sehat untuk menerima pelajaran ya, segar untuk menerima pelajaran. Berdiri semua. Ini tepukan tangan ya. 1, 2, 3.
perhatikan supaya sebentar menerima pelajaran itu ya dengan sungguh-sungguh ya. Gak bisa main-main. Ya, karena ketika iman bertiga ini juga penting untuk mempelajari dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bukan cuma untuk di sekolah atau di mana-mana, itu di rumah juga itu matematika itu penting untuk menghitung ya. Banyak yang kita hitung di rumah kan? Ya. Biasanya menghitung apa di rumah? Nah, apa lagi? Menghitung apa lagi? Nah, ini menghitung apa? Siapa yang punya kelapa biji? Itu kelapa bijinya dihitung kan? Jadi matematika itu, belajar matematika itu bukan hanya untuk di sekolah, tapi untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang Ibu menanyakan tentang pelajaran kita kemarin ya. Pertemuan kita kemarin masih ingat? Masih. Coba, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Apa pesan tangan? Pesan tangan. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal tulisannya diawali dengan nol dan ada angka di belakang koma. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa? Nah, coba. Pecahan desimal juga disebut pecahan dari hasil pembagian satu bilangan dengan ke-10, ke-100, ke-1000. Itu yang dinamakan adalah pecahan desimal. Siapa lagi yang masih ingat? Nah, coba. Simbol bilangan desimal adalah 0,1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Berarti kamu masih ingat dengan pelajaran yang diberikan oleh Ibu pada minggu kemarin ya. Haruslah. Baiklah, berarti kita sekarang pindah kepada materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan desimal ya. Ada pecahan soal cerita, penjumlahan soal cerita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tema pahlawanku. Subtema adalah perjuangan para pahlawan ya untuk kelas 4. Baiklah, Ibu akan penjumlahan bilangan ya. Sekarang tujuan pembelajaran Ibu akan bacakan ya. Dengan memperhatikan penjelasan guru, peserta didik mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan menyebut berbeda. Yang kedua, dengan membaca dan berlatih, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan menyebut yang berbeda. Ini adalah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang Ibu mengajak kepada anak-anak sekalian untuk mengamati video yang sebentar Ibu akan putarkan ya. Nah, tolong diperhatikan di papan tulis ya. Ini adalah penjumlahan dan pengurangan desimal ya. Adik-adik semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jadi kita akan mulai dengan loncengnya. Sebelum kita ke pembahasan cara
penggunaan dan penggunaan desimal. Lebih dahulu Ibu memperkenalkan nilai lengkap dengan desimal. Nah, di sini sudah ada angka yaitu 286,271. Bacanya seperti itu ya. Untuk yang di belakang koma kita bacanya contohnya seperti biasa. Tidak dibaca dengan 286,271. Itu salah. Yang benar adalah 286,271. Sekarang kita lihat nilai 4 dari angka 2. Kalau 2 tadi dibaca 200, maka nilai 2 maka nilai 2 adalah ratusan. Dan 8 kita baca 80, maka nilai 4-nya adalah puluhan. Nilai 6 kita baca 6 biasa, maka nilai 4-nya adalah 1. Untuk angka di belakang koma itu satu angka di belakang koma kita anggap berarti di belakang komanya itu ada nolnya 1 ya. Itu tanggalnya itu 1 plus 10. Jadi angka 2 di sini berarti persepuluhan. Kemudian 2-nya di belakang koma berarti ada 2 nolnya. Itu 1 per 100. Berarti itu nilai 2-nya adalah 100. Dan yang kemudian 1 itu tidak angka di belakang koma berarti 1 per 1000. Maka itu menempati tempat per 1000. Oke, kita lanjut ke soalnya. Di sini sudah ada soal penjumlahan yaitu 0,2 tambah 3,4. Kita susun ke bawah. Untuk yang susunan ke bawah itu namanya untuk penyusunan komanya harus dijajar antara koma desimal yang di atas dengan koma desimal yang di bawah. Nah, kita lakukan seperti ini. Jadi komanya ini kemudian kita juga lakukan jumlahnya sama seperti biasa. 2 ditambah 5, kemudian komanya 0 ditambah 3. Kita lagi kesal 5 6,05 ditambah 5.
Bagaimana mengenai pemahaman kalian? Apakah kalian sudah mengerti tentang video tadi tentang penjumlahan? Mengerti. Siapa yang belum mengerti? Coba. Bagian mana? Cara mengerjakan penjumlahan desimal. Yang sudah jawab yang teman bagus. Baiklah, Ibu akan menambahkan penjelasan dari temanmu itu. Temanmu satu ini belum mengerti tentang penjumlahannya. Ibu kasih contoh ya. Lihat di sini cara mengerjakan penjumlahan desimal. Contohnya, dia tetap pakai koma ya karena penjumlahan desimal ya, pecahan desimal. Jadi dia tetap pakai koma di sini. Bagaimana caranya? Siapa yang bisa? Nol? Bisa dikurangi 2. Bisa ditambah 2. Nol tambah 2. Berarti tetap 6 tambah 3. 7 tambah 4. Kalau 11 cara menulisnya seperti ini. Simpan. Karena ada koma di sebelah jadi tidak bisa ditulis. Ya, berarti simpan nih. Kemudian satu itu kita apakan? Apakan dengan 1 tambah 8. Tambah 5. Berarti 4. Satunya kemana lagi? 1 ditambah 9. Beginilah caranya penjumlahan desimal ya. Tetap dia punya koma di sini ya. Ada lagi yang lupa? Udah paham? Ibu kasih lagi contoh soal cerita karena tadi Ibu tidak bisa cantumkan di video soal cerita ya. Sekarang Ibu contohkan soal cerita. Didengar ya, Ibu bacakan. Ani membagi sejumlah beras dalam 3 kantong plastik. Kantong pertama beratnya adalah, kita tulis beratnya ya. Kemudian kantong kedua, itu kantong pertama ya, berisi beras ini 0,75. Kemudian yang kedua, kemudian kantong kedua berisi 0,8 ya. Yang kantong ketiga berisi nol ini tidak ada temannya, terpaksa kita turunkan. Kemudian yang ini kita jumlahkan lagi. 6 tambah 8 tambah
tentang soal cerita dan soal penjumlahan pecahan? Baiklah, kalau sudah mengerti, akan membagikan posisi kelompok masih sama seperti minggu lalu ya. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Dua orang satu square. Ada di situ tertera nama kelompok seperti yang minggu lalu, kelompok berapa di situ, siapa temannya ya, kelas berapa, isi jawabannya, sekolah. Ya, sekolah kamu saja yang ditulis di situ. Ya. Berarti C6. Boleh dua orang satu itu. Boleh dua orang kerja sama. Ini kan kelompok punya tidak apa itu kerja sama. Nah, di sini ada soal cerita ya. Dikerjakan seperti ini soal ceritanya, ya. Nah, ada contohnya papan tulis. Susun di jawaban saja. Kalau ada yang perlu ditanyakan sama teman-teman, yang belum dimengerti, jangan ketemu.
desimal ya. Cuma itu mungkin kekurangan adik-adik sekalian ya, anak sekalian. Nanti diperbaiki di rumah sebentar ya. Nah, ibu juga mengharapkan kepada kalian supaya jangan sampai lagi pelajaran ini sampai di rumah tidak diulang ya. Mana kesalahan hari ini ya, supaya sampai di rumah dibuka kembali itu buku, dilihat oh ini yang salah sama saya. Tolong dibetulkan ya, dibenarkan di rumah. Jangan cuma disimpan lagi di tasnya ya. Supaya kalian bisa memahami tentang pecahan desimal ya. Kemudian ibu memberikan pengisian tadi sudah bagus, tinggal ada kesalahan sedikit yaitu tentang nolnya ya, supaya diulangi kembali di rumah. Sekarang ibu memberikan soal untuk individu ya, per orang. Soal tentang individu ada 5 nomor ya. Ini ada soal penjumlahan dan soal cerita ya, ada 5 nomor soal cerita. 3 nomor soal penjumlahan biasa. Desimal. Lihat dicatat di sini saja ya, ditulis di sini saja susunannya ya, buat ini. Tidak apa. Cara menyusun soalnya ya, cara menggunakan yang lihat nih, tulis di sebelah sini tidak apa. Supaya ibu lihat cara kamu mengerjakannya. Disusun seperti ini ya.
Diluruskan tulisannya. Dan jangan salah puluhan dihitung satuan atau ratusan dihitung ribuan. Biasanya kalau salah penempatannya, salah penjumlahannya. Ya toh? Satuan mau ditaruh di ratusan atau di puluhan. Kalau menjumlahkannya bisa salah jawabannya. Diluruskan. Kalau satuan, puluhan, ratusan, diluruskan. Kalau satuan, puluhan, ratusan, diurutkan seperti ini. Jangan sampai lupa koma ya. Karena ini kok pecahan desimal, bukan pecahan biasa. Bisa lihat itu. Ada hasil pekerjaan. Makanya itu ibu tulis di samping supaya ibu tahu ini yang benar pekerjaan. Sesudah kamu menjumlahkan, dicoret itu di ABC ya, mana yang benar. Ditaruh kali. Langsung di sini ABC itu yang sudah selesai ya. Boleh.
Ben sudah. Setelah itu memeriksa hasil pekerjaan kalian, dia hanya satu dua orang yang ibu akan periksa ya. Masih ada? Baiklah anak-anak sekalian, ibu sudah memeriksa ada satu dua orang pekerjaan kalian ya, ibu sudah periksa, alhamdulillah sudah memenuhi syarat dan sudah benar. Tinggal ada sedikit lagi ya, penulisan atau penyusunan ya, penyusunan angka itu tidak terarah ya, penyusunan angkanya. Satuan ditulis di puluhan atau ratusan ya, ratusan. Tapi jumlahnya benar ya. Tapi jumlahnya benar, hanya penulisannya yang berbelok-belok ya. Jadi itu pengharapan kepada kalian ya. Tolong setiap ada pelajaran yang didapatkan di sekolah, tolong dipelajari di rumah dengan baik ya. Dan hari ini ibu akan memberikan aplosan kepada kalian ya, bahwa pelajaran yang ibu berikan tadi itu alhamdulillah sekitar 80% ya, yang sudah benar. Tinggal ada sedikit kesalahan, bukan kesalahan apa ya, bukan kesalahan jawaban, hanya kesalahan penempatan angka ya. Tapi alhamdulillah ibu bangga dengan kalian yang sudah mengerjakan, yang sudah hadir untuk belajar matematika pada pagi hari ini ya. Dan ibu merasa berterima kasih kepada kalian dalam pembelajaran matematika ini. Ibu anak-anak sekalian menghargai ibu untuk mengajar di sini walaupun ibu itu dari sekolah lain ya.
ibu merasa bangga bahwa kalian antusias untuk menerima ibu untuk mengajar di sini ya. Nah, sebelum ibu menyimpulkan pelajaran pada kali ini, pecahan desimal itu adalah pecahan yang nilainya menyebutnya satu angka di belakang koma, yaitu nilainya satu angka per 10, dua angka per 100, dan tiga angka per 1000. Ya. Dan pula ada simpulan daripada penulisan soal cerita ya. Soal cerita itu bila ada angka 0 di belakang koma tanpa ada teman angka, itu tidak perlu ditulis ya. Jika dia di depan berarti perlu ditulis. Tapi kalau dia di belakang koma, itu tidak perlu ditulis lagi karena dia mengatakan bahwa itu adalah kosong ya, tidak perlu ditulis. Dan ibu mengharapkan kepada kalian ya, kita ini sebagai manusia ya, tidak luput dari kesalahan ya, kesilapan. Ibu mengharapkan kepada kalian bahwa kalian ini adalah anak-anak yang ibu ajar di SDN 6 ini ya, walaupun bukan siswanya ibu ya. Ibu mengharapkan kepada kalian itu eratkan persaudaraan ya, eratkan persaudaraan antara teman-teman kalian. Nah, yang terutama ibu yang datang di sini ya, tolong dihargai ya. Jangan kamu menganggap bahwa ibu itu bukan guru kami ya, sehingga anak-anak sekalian tidak menghargai ibu sebagai guru yang mengajar di sini ya. Jadi ibu berharap sekali lagi siapa saja yang datang di sekolah ini, yang datang mengajar ya, memberikan ilmu kepada kalian itu supaya dihargai dengan baik ya. Dan begitu pula dengan teman-teman, jangan sering memilih teman ya. Siapapun dia, jangan memilih teman. Biasanya kan kalau ada itu orangnya biasanya tidak punya uang ya. Biasanya tidak punya uang datang di sekolah, biasa tidak ditemani ya. Biasa tidak ditemani, cuma yang punya uang itu yang ditemani ya. Biasanya begitu sama kalian. Biasanya iya. Kenapa tidak ada suara? Sudah loyo? Sudah siang? Sudah lapar? Tidak. Jadi sekali lagi ibu mengharapkan kepada kalian, jangan memilih-milih teman ya. Ya. Apalagi kasihan kalau ada itu orangnya susah ya. Biasanya bikin apa berteman dengan dia, karena dia itu tidak ada ini ya. Biasanya ditemani nanti orang pakai bajunya bagus, pakai sepatunya bagus ya. Jadi ibu mengharapkan jangan memilih-milih teman seperti itu ya, karena itu tidak bagus. Kita ini bersaudara ya. Kita ini harus saling menghargai sesama teman, apalagi sedangkan dengan orang lain bisa menghargainya toh. Jadi jangan milih-milih teman, ini begini, ini begitu ya. Sebelumnya kita berdiri sedikit